Sekali lagi saya ke Mbak Etna. Anda menulis di Kompas dengan judul ini, yaitu Anda mengatakan pemilihan ini profesionalisme atau politis. Jadi pilihan pada Kasat profesionalisme atau politis? Wah, kalau udah level kepala staf ya, itu udah pasti profesional. Jadi kalau kita ngomong tentara itu kan berjenjang ya dia untuk naik pangkat. Jadi siapapun yang udah levelnya bintang 2 ke atas itu udah pasti yang terbaik, apalagi bintang 4 ya, itu udah pasti yang terbaik di matranya pada saat itu gitu untuk jabatan kepala staf. Tapi kalau pertanyaannya ini politis atau profesional, ya pasti jawabannya itu memang politis. Karena Panglima TNI itu adalah jabatan politik. Yang tadi menjadi concern udah diungkapkan oleh Bu Kony dan Mas Anton itu adalah kekhawatiran kita tentang politisasi TNI. Karena itu akan akibatnya akan jangka panjang gitu loh. Pak Andika jadi Panglima itu bagus, dia sangat kompeten dan kapabilitasnya tinggi. Sama juga kalau Pak Yudo yang jadi Panglima. Cuman yang kita khawatirkan kan kemudian prosesnya ya kan. Kalau misalnya Karena ini melibatkan DPR. Bukan, karena yang tadi yang ada tekanan politik itu. Jadi sebenarnya seberapa besar intervensi sebuah parpol itu bisa menentukan jabatan-jabatan di dalam tubuh TNI. Itu yang kita khawatirkan. Kalau sebenarnya saya pribadi Karena itu kan dibuka ruangnya karena ada fit and proper test di DPR kan. Kalau tidak ada fit and proper test di DPR, maka partai politik tidak bisa ikut mencampuri apa yang menjadi hak prerogatif presiden. Nah, kalau buat saya pribadi mungkin berbeda sama Bu Kony atau Mas Anton. Buat saya kalau untuk intervensi di level Panglima TNI itu nggak masalah. Karena memang ada ruang interaksi politik di fit and proper test itu. Memang ada wacana secara akademis, mungkin Mas Anton bisa lebih cerita bahwa nggak perlu ada fit and proper test gitu loh. Kalau kita bicara soal pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif presiden, maka mengapa harus diuji lagi oleh anggota DPR? Berarti kita sama saja dengan menghilangkan hak prerogatif presiden. Betul. Sama seperti sebenarnya debat waktu Undang-Undang TNI 2004 itu, Pak TB. Waktu itu kan harus atau wajib bergiliran dari Angkatan Udara, Darat, dan Laut. Tapi kan kalau dibilang harus, itu seolah-olah kembali mendikte prerogatif presiden. Fit and proper test itu ya saya kira itu adalah undang-undang. Dan undang-undang itu bukan Al-Quran. Bisa saja itu direvisi. Jadi saya kira kalau silakan Pak TB, saja nanti jadi menurut Pak TB sebaiknya karena Anda juga berlatar belakang militer, pemilihan Panglima TNI apa dengan hak prerogatif presiden masihkah perlu fit and proper test dari DPR? Kalau menurut hemat saya nih ya sudah tidak perlu. Tidak perlu lagi. Sudah Pak Soleman Ponto? Ya, kalau menurut saya itu tidak perlu karena sudah pilihan presiden. Ya itu pilihan saya. Dengan catatan, tidak perlu ke DPR. Dengan catatan, toh nanti itu menjadi mitra DPR dan D per D bisa dilakukan koreksi dan pengawasan. Begitu. Dan termasuk di dalamnya kita tidak usah terlalu mendiskusikan mengapa Presiden memilih Andika. Yang penting setelah jadi Panglima TNI kita kontrol bersama-sama. Itu yang paling penting. Apa sekarang begini, apa memang resiko kalau ini hak prerogatif presiden tapi harus diajukan ke DPR, fit and proper test oleh Komisi 1 DPR. Apakah memang ini jelas-jelas membuka ruang untuk mempolitisasi setiap proses pemilihan Panglima TNI? Iya. Kalau misalnya dibuka ruang itu gitu loh. Jadi makanya kalau misalnya saya bilang kenapa kemudian Pak Presiden itu memilih Andika, bisa jadi Pak Presiden bilang ya saya menghindari tekanan isu politik yang tidak perlu, tekanan politik yang tidak perlu, gitu. Karena apa? Karena partai sebenarnya tidak hanya PDIP, Golkar juga sudah terang-terangan, ada Gerindra, ada PKS, ada PKB. Jadi ada partai-partai pendukung presiden itu terang-terangan mendukung Pak Andika. Ya, termasuk ketika misalnya analis mengatakan Pak Andika ini bagus sekali terpilih karena dia bisa sejalan dan selaras dengan Menteri Pertahanan. Kemudian orang mengkaitkan bukan sebagai Menteri Pertahanan, tapi Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Saya kira enggak ke situ ya. Jadi kalau soal Menhan itu memang sama-sama dengan Panglima TNI. Kesetaraannya sama. Ya, bahwa Panglima TNI itu bukan bawahannya Menhan. Panglima TNI itu ya bertanggung jawab hanya kepada Presiden
Nah, itu ini perlu dianukan diluruskan Karena kita dulu. pernah punya pengalaman, kita pernah ya, pengalaman apa yang itu lebih banyak kepada pribadi. Panglima TNI pertama waktu itu pilihan Presiden Jokowi, Pak Gatot Nurmantio, relasinya dengan Menteri Pertahanan waktu itu, Pak Ria Mizar Triakudu, kita tahu secara terbuka sangat bertolak belakang, bahkan sangat tidak sejalan dan seiring. Saya jadi saksi, ya, itu lebih banyak kepada pribadi, bukan urusan aturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangnya sudah jelas, Menhan di sebelah mana, kemudian Panglima TNI sebelah mana, begitu.